Ucap menanya anakku cah sikit aja gawe Juga di sini. Aku baru balik dari Jogja. Serius, aku juga baru dari Solo. Ya udah duduk dulu yuk. Iya. Iya ya, Solo sama Jogja budayanya mirip nggak sih? Banget. Tadi aku ke tempat pendidikan budaya masih ada gamelan juga. Apalagi yang main kebanyakan orang tua. Ya kan, aku juga mikir gitu. Anak muda sekarang tuh kayak kurang tertarik gak sih sama budaya gamelan. Padahal itu budaya kita loh. Menurutmu kenapa ya? Mungkin nggak semua tempat nyediain alat gamelan. Bisa jadi sih, orang kalau gak ada fasilitas juga susah mau belajar. Ya udah kita bandingin aja yuk. Bandingin, Tempat gamelan yang ada sama nggak ada. biar tahu itu ngaruh apa enggak ke minat anak muda. Iya. Oke, seminggu ini kita selidikin. Jadi kita mulai wawancara PJ gamelan dulu. Terus lanjut PJ tanggung terus meja sama. Terus kita ke kelurahan Mojosongo dulu. Lanjut ke Sari sama Jogja. Habis itu kita ke KTI juga buat dapetin perspektif dari anak muda. Ya kita atur sesuai jadwal aja nggak sih? Oke. Taman Cerdas Mojosongo berada di Jalan Malabaraya, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Taman ini terdapat pendopo yang menjadi tempat gamelan dan kantor kecil nan sederhana. Halo Pak, nama saya Naila Indi Sandra dari SMA 6. Izin untuk mewawancarai Bapak dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Michelle Ujian dari SMA 6. Ya, kita Pertanyaannya apa ini? untuk wawancara Bapak tentang sejarah gamelan. Ya. Enggak, silakan. Kita tahu ini Ya, Pak. ya. Menurut Bapak, jumlah gamelan multimedia ini bisa mencukupi nggak? Kayak bisa ada orang yang latihan untuk beberapa kelompok cukup. Kalau untuk beberapa kelompok enggak bisa enggak. Karena ya cukup. Karena ini namanya gamelan itu sak pangkon. Ya, Seperangkat bahasa Indonesia ini, bahasa Jawa ini sak pangkon. Itu terdiri dari selendro dan ular. Ini hanya sak perangkat. Jadi ya satu kelompok saja minimum 10 orang. Minimum bisa 15, bisa 14. Ya. latihan itu apa harus gamelan politisian gitu. Kalau untuk grup saya ya Mbak, kebetulan saya itu disekolahkan, istrinya dijadikan ketua kabinser, namanya dia Rukma Sekar. Rukma Sekar itu tahu ya artinya rambut itu putih. Nah, dia jadi itu ya cuma misalnya apa ya gitu saja. Jadi ya Ini kelihatannya bapak-bapak sini tadi ini yang bengong ya, suruh nado donang itu tidak bisa. Lain kalau ya dari istri atau SMK ya kan, SMK 8 itu interlapor. Kalau grup saya itu yang bisa hanya 1-2. Termasuk saya itu bisa di sana karena pokoknya yang kosong bisa. Lainnya dilanjutkan
Tapi nggak ada yang gunang ya bingung. Kok nggak datang? Jalan. Yang undang dia karena apa? Paling sulit adalah itu karena takut. Menuntun dia menuntun untuk gamelan itu untuk yang menuntun itu tenggang. Apalagi kalau anak mudanya itu bukan tidak tempatan kami karena perangkat juga memang rata-rata nggak suka. Betul nggak suka. Karena kelompok ini apalagi pemudanya Mbak. Ini dulu sebelum saya Rikma Peda itu RW ini ada nggak namanya Paguyuban Sekar Malabar. Iya namanya Malabar kampung ini. Sekar itu singkatan dari seni karawitan. Sekar Malabar. Itu ya tuan-tuannya. Yang muda-muda rapat RT, rapat RW itu saya kan pengurus kesenian di RW itu tidak jalan. Itu saya lihat pertemuan usul untuk anak-anaknya dia enggak. Tolong itu pelestarian kebudayaan terangkat. Bunyi gamelan berasal dari getaran logam saat dipukul yang menghasilkan gelombang bunyi dengan frekuensi yang berbeda. Resonansi ruang serta jumlah dan kondisi alat juga mempengaruhi kualitas suara yang terdengar saat latihan. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk tetap mengikuti gamelan sampai sekarang? Ya, itu dari unsur mudanya ya, itu sudah ada bibit senang untuk karawitan. Jadi sampai kapanpun orang tua yang sudah mempunyai hobi kesenangan karawitan selamanya sampai akhir hayat itu senang sekali. Ya, sangat senang. Sangat senang. Jadi 2002 sampai usia 70 tahun ini yang Rikma Peda artinya itu kan dowanan kabeh, jadi masih senang untuk menggeluti dalam itu. Ya, kalau masalah kemampuan ya mungkin taraf sekian ya seperti itulah. Ya. Manfaatnya ikut gamelan sampai sekarang itu yang Didapat kesenangan ya, ada unsur untuk senang. kalau selain kesenangannya Pak, Hiburan, ya. Awet nom. Ya, seakan-akan tuh hampir awet muda. Selama orang itu ada kesenangan kan kelihatannya muda saja, biarpun usianya sudah sekian tahun. Ya, gitu. Ya apabila bisa itu untuk memberi contoh kepada anak-anak muda biar dia ada semangat untuk mengenal kebudayaan Jawa khususnya gamelan. Melestarikan kebudayaan Jawi. Makanya kita bersemangat untuk itu. Nah, salah satu tujuannya diantaranya selain untuk hobi, untuk seneng, ya, untuk Bapak itu apakah anak muda jarang ikut latihan gamelan di sini? Pada umumnya itu sulit sekali untuk diajak. Sangat sulit untuk diajak bergabung untuk menekuni karawitan seperti ini. Kecuali kalau mungkin dari sekolah itu kan ada ekstrakurikuler, itu ke sekolah tolong murid-murid kasih pelajaran karawitan. di samping ekstrakurikuler yang katanya itu ada pelajaran tentang karawitan, itu setiap hari ada yang katanya dari SMP 7 karena banyaknya kelas dan ini tiap hari ya ada terus. Itu sangat senang itu, termasuk kamu semua ya datang ke sini tuh, wah sangat senang sekali, gembira sekali. Wah terima kasih ada anak-anak cucuku yang ikut memperhatikan dan ikut serta untuk mengikuti karawitan seperti ini. Sudah baik sekali tadi.
Walaupun di sana sini masih ada kekurangan itu kan wajar ya, nggak masalah. Itu memang kesalahan itu awal dari kebenaran. Jadi selama tidak apa ya putus asa, semangat pasti bisa. Dan syukur kalau mungkin ada dari SMA 6. SMA 6 Surakarta ikut gabung di sini, wah sangat senang sekali, Pak. Biarpun tidak rutin sekali tempo, nyambangi apa ya, melihat mbah-mbah yang ada di sini itu sangat senang sekali kehadiran dari anak cucu SMP 6 yang datang ke sini ya gitu. Untuk melestarikan ya. Apa Bapak pernah ada niatan buat ngajak anak muda untuk ikut latihan di sini dan gimana responnya anak muda? Wah itu sangat respon sekali Jane. Kehendak orang tua, kehendak dari simbah-simbah ini untuk mengajak anak-anak muda. Tapi itu tadi sulit. Mengapa alasannya saya nggak tahu. Sulit sekali. Ya tadi dari SMA 6 itu yang katanya ekstrakurikuler ya mungkin secara tidak langsung atau terpaksa atau keterpaksaan atau memang ada hobi. Syukur kalau ada hobi saya didukung oleh bapak-bapak atau simbah-simbah ini semua. Sangat senang sekali. Jadi kalau ada anak muda yang datang mengikuti bergabung bersama-sama dengan simbah-simbah di sini tuh sangat senang sekali. Sungguh termasuk jenengan itu datang ke sini, wah senang sekali. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Besok kapan-kapan kalau ada waktu datang sini lagi ya. Iya. Latih bersama, bergabung bersama. Walaupun masih ada kekurangan nggak apa-apa. Nanti digenapi. Maaf ya Pak kalau ada salah. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Saya sangat senang sekali ya atas kehadiran dari cucu-cucuku dari SMA 6 yang menyempatkan diri untuk hadir di sini bersama dengan Karawitan Depok Peta, sehingga sangat antusias dan sangat mendorong hati kecil kita untuk melaksanakan seperti ini. Itulah satu-satunya seakan-akan dari simbah-simbah itu responnya bagus dan supaya memperpanjang umur. Wah, masih ada. Pelatihan gamelan dapat menjadi sarana kebersamaan remaja dari latar belakang agama yang berbeda. Melalui musik, kita sama-sama belajar untuk toleransi, saling menghargai, Cerdas dan ini bekerja. lebih dikelola oleh pemerintah atau warga sekitar? Kalau Taman Cerdas ini kan memang punyanya pemerintah dari kelurahan Mojosongo. Iya, ini bagian dari kelurahan Mojosongo. Jadi otomatis untuk pengelolaannya memang dari kelurahan. Jadi ada tenaga yang untuk penjaganya sama ada kebersihan juga. Jadi memang pengelolaannya dari kelurahan, cuman warga sekitar ikut membantu menjaga lah. Kalau malam gitu kan ya saling menjaga karena memang aset bersama. Ya itu kan kalau pemerintah juga keluarga, jadi saling jaga, saling melengkapi. Pemerintah ada penjaganya, ada tukang bersihnya, terus kalau dari warga ikut menjaga aset-asetnya. Kan di sini ada gamelan, ada kayak kursi itu dari RT di sini. Nah, jadi memang untuk asetnya di sini. Sejak kapan nih gamelan ini diurus secara mandiri atau secara warga gitu atau? Kalau gamelan ini kan bukan dari anggarannya bukan dari kelurahan, ini jadi hibah. Jadi untuk pengelolaannya ya bersama antara untuk kelurahannya tetap mengawasi, tapi untuk pengelolaan setiap harinya memang dari warga. Jadi ada yang dari kelurahan ditunjuk untuk pengurusnya sini untuk mengawasi gamelan ini. Jadi kan kalau malam TC itu kan ditutup, iya, gerbangnya sini ditutup untuk keamanan juga, warga juga ditutup. Jadi kalau dari awal sampai sekarang itu ya kolaborasi antara warga sama kelurahan. Iya. Tadi beliau juga bilang kalau alat gamelan
lapangan itu berpengaruh ke tempat latihan. Iya, soalnya kalau alatnya terbatas jadi gak bisa latihan. Kalian habis ngapain? Kita abis wawancara tentang poster yang gamelan. Kita juga besok mau wawancara di kelurahan. Kalian mau ikut nggak? Boleh. Aku boleh ikut. Kayaknya besok aku nggak bisa deh, soalnya aku ada wawancara keluarga. Coba aku sama juga aku nggak bisa. Oke. Kamu sama Naya kemarin udah dapat ilmu banyak kan? Dapat Itu Ruth. Halo. aku dengar dari Naila kalian mau nyari data sama wawancara ya? Iya. Oh ya udah aku udah selesai nih mau ke bubar dulu. Semangat ya kalian. Makasih. Dadah. Hati-hati. Semangat. Kami dari kelompok 3 kurikuler SMA Negeri 6 Surakarta. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk kegiatan kepemudaan apa saja yang aktif di kelurahan ini dan bagaimana posisi gamelan dibandingkan kegiatan lainnya. Kalau kegiatan kepemudaan di Kelurahan Mojosongo itu ada beberapa lembaga ya yang memadai kegiatan pemuda. Salah satunya adalah Karang Taruna Indonesia KTI, FAMOS Forum Anak Mojosongo, juga ada KLA Kota Layak Anak, dan juga ada itu yang dari genre itu juga ada seperti itu. Minat gamelan ya terhadap terkait dengan gamelan yang ada di Mojosongo itu ada beberapa juga dari pemuda itu, dari remaja pemuda itu juga ikut serta ikut ambil dalam latihan gamelan yang ada di Kelurahan Mojosongo. Selanjutnya, apakah di kelurahan ini tersedia satu set gamelan yang lengkap dan layak digunakan? Ya, ada satu set gamelan ya yang layak digunakan karena itu setiap seminggu itu mungkin ada 2 sampai 3 kelompok karawitan ya ikut latihan di lantai 2 Kelurahan Mojosongo ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Gimana gamelan disimpan dan apakah lokasi tersebut mendukung perawatan serta akses latihan? Untuk gamelannya disimpan di lantai 2. Kalau untuk perawatan tetap kita ada pemeliharaan ya, karena itu dulu bantuan dari pemerintah, dan otomatis setiap tahunnya juga kita anggarkan untuk pemeliharaan karena itu juga digunakan oleh warga. Jadi akan lebih baik kalau itu dirawat, jadi biar berguna untuk warga juga. Kantor Kelurahan Mojosongo ini berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Di kantor ini juga terdapat alat gamelan yang juga digunakan latihan beberapa kelompok. Ya, dadah. Hati-hati. Halo Nay, ini kan aku udah nemenin Michelle buat wawancara. Besok kamu bisa kan nemenin Michelle? Oh, oke. Besok ya. See you. Dadah. Halo, Sel. Maaf ya, kemarin aku nggak bisa nemenin kamu sama Meko. Oh iya, nggak apa. Aku kemarin cari kamu ke kamu ternyata di sini. Oh, jadi ini kita mau bagi ini sama yang sama dulu. Ya udah, langsung aja yuk. Udah, yuk. Taman Cerdas Gambir Sari ini terletak di Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan selisih jaraknya dengan Taman Cerdas Mojosongo adalah 2,2 km. Sedangkan selisih jarak wilayah Kelurahan Mojosongo dengan Joglo adalah 2 km. Taman Cerdas ini memiliki luas wilayah yang kecil dan memiliki pendopo kecil serta kantor sekaligus perpustakaan yang kecil.
bertemu lagi. Tapi kalau untuk sekarang sebetulnya saya di Bengkulu. Saya yang berada di sini juga kelurahan aku yang kerja udah memerlukan untuk masih empat gamelan ini udah sekarang bisa sebetulnya tingkat pengetahuan mbak mengenai dalam sekitar itu ada gamelan jadi saya sini sih melihat kira-kira kalau nanti mau misalkan kemudian fasilitas gamelan itu apakah menjadikan sekali kembali apa sih jadi itu kan aku menurut bagaimana ya bagaimana itu dan walaupun itu misalnya kan ya bertugas dengan sanggar atau fasilitas dan kira-kira peran menggunakan festival siapa fasilitas gamelan ini siapa? Perkembangan gamelan di Pulau Jawa dipengaruhi oleh letak geografis dan sejarah wilayahnya. Jawa sebagai pusat kerajaan dan budaya membuat gamelan tersebar luas. Namun, tiap daerah memiliki tingkat pelestarian yang berbeda, tergantung dukungan lingkungan dan fasilitas. Surakarta izin mewawancarai Bapak dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Nishawi. Boleh langsung ke pertanyaannya ya Pak? Boleh. Apa
festival karawitan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Banjarsari. Dari kita itu ada paguyuban namanya India Laras Yuyu, itu mereka apa namanya beraktivitas. Jadi ada kegiatan gamelan, Pak. Dan kemarin dari India Laras Yuyu itu juara 1 pada waktu lomba festival seni budaya yang diadakan Kecamatan Banjarsari. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira mengapa Bapak di Taman Cerdas ini belum tersedia alat gamelan? Oh, di Taman Cerdas belum tersedia alat gamelan karena Taman Cerdas secara apa namanya, secara aturan itu belum dimiliki oleh Kelurahan Joglo, jadi masih pinjam pakai, dan untuk lokasinya juga tidak memadai untuk diletakkan alat-alat gamelan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah pernah ada usulan untuk menyediakan alat gamelan di sini? Sementara untuk usulan anggaran kegiatan belum ada karena anggaran usulan dari kami cukup sedikit ya, jadi tidak memiliki untuk anggaran mengusulkan anggaran peralatan gamelan karena harganya sekitar ratusan juta. Iya, sekali. Iya. Bagaimana minat anak-anak atau remaja di sekitar taman kita terhadap kesenian tradisional seperti gamelan? Kalau minat anak-anak cukup tinggi juga, cuma masalahnya dari kami belum bisa memfasilitasinya. Terusnya, menurut Bapak jika di Taman Cerdas ditambahkan fasilitas alat gamelan, apakah bisa menarik minat anak muda di daerah sekitar ini? Bisa, nanti kan karena di paguyuban India Laras Joglo itu kan terdiri dari orang tua dan anak-anak, nah itu bisa apa namanya berkolaborasi di Taman Cerdas. Dari SD kita di Sumbernayu juga bisa. Sebelumnya, apakah ada kendala karena belum bisa diberi fasilitas alat gamelan? Apakah ada kendala? Kendalanya itu karena satu anggaran, yang kedua lokasinya tidak memadai. Mungkin bisa kita usulkan di kantor Kelurahan Joglo. Jadi mungkin kita usulkan untuk bangunannya dulu ya. Mungkin di tempat kami masih ada space kosong. Jadi mungkin kita buatkan bangunannya dulu, nanti baru kita usulkan untuk alat-alat gamelannya. Jika tersedia alat gamelan, apa yang membuat anak muda menarik? Itu biasanya nanti kita apa namanya, kita buatkan surat dulu ke sekolah, ke SD Sumbernayu itu. Jadi nanti ya apa namanya, ekstra kurikuler bisa menggunakan fasilitas di luar. Apakah Taman Cerdas ini pernah bekerja dengan sanggar seni, Pak? Gimana, Pak? Apakah Taman Cerdas pernah bekerja sama dengan sanggar seni? Saat ini belum pernah. Kira-kira kalau tersedia alat gamelan, gimana peran sekitar biar mendukung adanya fasilitas gamelan? Peran serta masyarakat. Iya. Peran serta masyarakat itu nanti mungkin kita buatkan jadwal. Jadi nanti untuk pemuda seperti Karang Taruna atau mungkin murid SD nanti bisa bergantian untuk belajar. Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat agar anak muda lebih berkreatif? Mungkin kita fasilitasi dengan pengadaan gamelan ya. Cuma saat ini belum memungkinkan. Mungkin ke depan bisa kita usulkan untuk peralatan dan juga sarana prasarananya. Karena di Kelurahan Joglo ini untuk lokasinya atau gedungnya itu belum ada untuk penempatan gamelan. Karena kalau gamelan itu harus lokasinya di tempat tertutup. Iya. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada pesan dari Bapak untuk muda Pesan dan pesan ya. saya ya. Ya. Mungkin kami berharap nanti dengan adanya apa namanya fasilitas gamelan yang
akan kita usulkan ke keuangan, mungkin bisa digunakan bagi warga Joglo agar bisa meningkatkan budaya di masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Pak kami untuk wawancaranya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari kami. Terima kasih Pak. Hari ini berarti kita udah selesai semuanya kan? Iya. Berarti besok kita wawancara ke siapa? Sama Kata Ijo. Nah, tapi bisanya sore kamu bisa nggak? Oh, bisa kok. Mana aja? Ya. Oke. Yuk. Dari mana? Dari SMA 6 mewawancarai siapa Ayo Mas Opo. Sering dikenal ke karo Mas Mbak. Bisa dipanggil Mas Maju. Kan saya nilai Siap. Oke. Kalau kesenian gamelan sudah ada sendiri paguyubannya. Itu di RW 11. Nah, kalau khusus pemuda itu lebih cenderung ke film pendek dan ketoprak lucu lagi ya. Udah itu aja. Kalau untuk yang lainnya belum ada pemuda. Paling ya itu lomba sama bikin konten. Jadi kalau gamelan beda sendiri. Itu ada di RW 10 dan pesertanya campur dengan bapak kemudian juga serta ibu. Jadi tidak hanya pemuda. Selama saya menjabat sebagai ketua TI belum pernah mengadakan. Tapi kalau ikut ya Festival Budaya tahun 2025 kemarin dari KTI mendapat juara pertama se-Kecamatan Banjarsari. Itu lomba Gurmantaon. Kalau untuk lomba gamelannya juga diraih oleh paguyuban tadi yang ke-10 juara 1 juga se-Kecamatan Banjarsari. Jadi tidak ada wadah campur ya. Ya, juara 1 sebenarnya. Bisa juga di YouTube. Festival Budaya tahun 2025. Jujur apa jujur gawe-gawe tak ngomong iya dong jujur ya selama ini untuk minatnya belum gamelan ya karena mungkin generasi Z punya belum menyukai musik gamelan tapi kalau seumuran saya sudah mulai terjun ke latihan di paguyuban untuk pemuda sendiri jujur belum pernah menekan minatnya cuma ikut aja di paguyuban. Nah itu salah satunya harus ini buat pertanyakan dengan Pak Lurah ini mungkin ditanyakan sama Pak Lurah enggak pertanyaan seperti ini udah belum nah ya itu salah satunya karena belum ada penunjang alat di Kelurahan sendiri ya kalau saya ngomongnya tapi kalau di paguyuban sudah ada alatnya lengkap ya, mungkin yang 1-2 itu wajar kalau di kelas sendiri belum ada kalau jangan ngomong usulkan sama Pak Kepala Sekolah. Semisal kalau kita disediakan gamelan lengkap, ya otomatis kita akan mengundang para pemuda gabung serta latihan agar kedepannya budaya gamelan terutama tidak punah
di generasi Z. Nah, karena selama ini kan tidak hanya gamelan, bahasa Jawa pun sekarang mungkin sudah tidak pada tahu bahasa Jawa halus. Jenengan tahu bahasa Jawa halus? Kayak orang-orang MC, orang jadi manten, kematian, paham nggak? Artinya tahu? Bisa? Nah, itu salah satu yang harus kita jaga, harus melestarikan budaya Jawa. Sama bahasa Jawa sendiri kan musik. Bisa mengajak melalui medsos untuk latihan di paguyuban tersebut bulan Julu, karena setiap setahun sekali itu khususnya di kecamatan itu ada festival budaya, lombanya itu juga sebenarnya lomba gamelan, yaitu pesertanya campur dengan muda, lagi seperti itu. Kembali lagi, kita selalu mengajak karena di latihannya sebulan sekali, apalagi rame-ramenya itu ketika mau lomba. Kalau latihan seperti biasa itu agak sepi ya, karena emang peminat gamelan yang pemuda ini ya emang tahun seperti ini sangat jarang sekali, kecuali mereka yang berkecimpung di dunia kesenian seperti mungkin di musik atau apa, ini karena emang jurusan gamelan ya mau tidak mau harus suka, padahal itu budaya yang paling bagus bisa dibawa sampai kemana-mana. Sudah, yuk sedikit berapa menit ini? Pesan saya yang pertama, bahasa Jawa dulu tolong diundi-undi, karena sekarang sudah mulai anak-anak muda bergengsi dengan ngomong bahasa Jawa, padahal itu salah satu aset emas untuk generasi penerus. Saya pun masih belajar dan membuat paguyuban bahasa Jawa. Saya sendiri bukan pemuda, saya di paguyuban sendiri, saya kampung Jublu. Nah, paguyuban ini akan mengadakan pelatihan pamungkas. Terus yang kedua, pesan saya kepada generasi muda, jangan hanya suka musik-musik zaman sekarang, ya, lebih dipelajari lagi musik gamelan tradisional terutama, terus gamelan yang bisa sampai ke mana-mana. Sudah cukup itu? Sudah kok sentimen ini? Tidak ada. Terima kasih, sama-sama. Ternyata cukup menarik ya penjelasan dari bener sih, tapi kalau lebih bisa dikasih tahu dan mendukung itu mungkin anak remaja bisa lebih tertarik ya sih. Berarti kita pernah tatap ini yang menunjukkan tersedia agama tapi di
Ya udah besok kita ke kantor Mojosongo aja yuk. Hai Michelle, hai Naila. Namanya, kamu di sini? Iya, aku habis dari rumah temenku. Kalian habis dari mana? Oh, yang kalian bicarain di grup semalam itu ya? Iya, soalnya itu Terus kalian habis wawancara ke siapa? kamu ikut gak? Oh, boleh. Tapi aku gak bisa kali ini. Ya udah, besok ini. Iya. Halo. Hai Michelle, hai Naila. Namanya, kamu di sini? Iya, aku habis dari rumah temenku. Kalian habis dari mana? Oh, yang kalian bicarain di grup semalam itu ya? Iya, soalnya itu Terus kalian habis wawancara ke siapa? kamu ikut gak? Oh, boleh. Tapi aku gak bisa kali ini. Ya udah, besok ini. Iya. Kemarin kamu bilang di sini ada gamelan ya, tapi bukannya di kelurahan kemarin nggak ada. Iya, di kelurahan tuh gak ada. Tapi di sini ada yang membiayai pakai dana pribadi. Wow, hebat banget. Siapa sih dia? Beliau itu namanya Pak Gareng. Tapi kita hari ini wawancara sama Pak Suwardi. Oh, tapi kita udah janjian kan? Udah, yuk kita kesini. Perawatan gamelan penting agar kualitas suara tetap baik dan alat dapat digunakan dalam jangka panjang. Kegiatan seperti pembersihan, perbaikan, dan penyeteman membutuhkan perhatian serta biaya. Kenapa saya bawa Suwardi? Ya, bukan itu. Dia tugas sudah lama ya. Sudah 5 tahunan itu. Tapi cuma 1 bulan 1 kali. Tiap malam Selasa Kliwon, malam resolusi itu 1 bulan 1 kali. Dan pernah dapat juara 1 Kecamatan Banjarsari. Pas lomba tiap antar kecamatan, antar kelurahan. Ya, tapi tidak cuma 1 kali dapat. Bagaimana biasanya alat gamelan yang digunakan di latihan itu diperoleh apakah ada dari Pak Haryanto Gareng yang punya alat pecahan itu sudah untuk umum latihan kalau tiap bisa. Jadi kalau tiap Selasa malam revolusi itu kelahirannya Bapak Haji Haryanto Gareng. Jadi sambil meringati kelahirannya Bapak Haryanto. Kira-kira sepengetahuan Bapak gimana tingkat anak muda di kelurahan di sekitar dalam mengikuti pelatihan gamelan dengan adanya alat seperti ini? Kalau anak muda jarang deh, jadi jarang. Biasanya aja, ya jarang aja. Anak muda jarang. Tapi ada, tapi banyak yang sudah lanjut usia. Gamelan itu mengurangi jumlah atau konsistensi anak muda yang mengikuti gamelan. Nah, itu yang ngerti anak mudanya, tapi itu kalau
gamelannya dipersilakan. Jadi sudah disediakan untuk latihan, sudah biaya apa cukup Pak Gareng, tapi tidak ada yang mau rawuh itu. Fasilitas apa-apa dari sini Pak Gareng. Ya, ada yang tetap dia orang ngerti itu cuma sudah lanjut usia ya itu. Menurut Bapak, apa generasi muda sekarang akan meningkat kalau kelurahan ini punya gamelan sendiri, Pak? Mungkin tak bisa itu kalau orang punya, mungkin nggak tahu ya Bapak. Dan sini bisa gitu, nanti nggak ada apa-apa bebas untuk semua gitu. Tapi kalau pemuda itu gimana, kalau cuma nggak bebas, nggak tahu, nggak bisa. Tapi punyanya Pak Gareng. Kendala yang terbesar saat mengembangkan pelatihan gamelan di tempat yang belum memiliki anak sendiri itu Apa ya? kendala terbesar waktu melatih gamelan. Kan nggak ada kendalanya sama sekali. Nggak ada kendala, cuma anak-anaknya yang kendalanya nggak mau. Itu malah anak udah itu malah tidak ada masalah itu. Bagaimana peran kelurahan dan masyarakat Kalau dari orang malah mendukung sepenuhnya, malah Pak Lurah ikut rawuh ya Pak Lurah. Ya itu. kelurahan ini memiliki gamelan sendiri, gimana dampaknya terhadap pelestarian budaya dan keterlibatan anak muda di wilayah? Ya mungkin saya gerakan betul supaya latihan jadi uri-uri budaya Jawilah gitu ya. Ya orang tua ini nggak berang-berang, tapi ya yang ini malah mudahnya. Terima kasih juga. Sebelum kami tutup, apa ada pesan dari Bapak untuk anak muda agar dapat tertarik pada budaya gamelan? Ya kalau maksud saya ya supaya tertarik ya gimana ya nggak kurang-kurang ya. Jadi fasilitasi apa-apa, alatnya, konsumsi itu pada tiap latihan ya bayar pelatih itu loh. Sudah dititip Pak Gareng ya, tapi iya ada bangga cuma maju orangnya aja. Itu kenyataannya ya nggak ada yang tahu gitu. Iya fasilitas apa semuanya. Jadi itu tiap latihan nih Pak Gareng ini keluarkan banyak ya. Bayar pesinden, bayar pelatih, nanti ngasih konsumsi minuman itu. Tiap itu malam berbeli. Nanti kalau ada apa itu ya lomba, ada tamu itu malah latihannya itu satu minggu 2 kali gitu. Tapi yang itu Pak Gareng itu ya itu ya nggak kehilangan apa-apa tuh anggotanya itu pesertanya itu ya. Paling penting rawuh mungkin Pak Gareng sudah senang gitu. Ya, ya mudah-mudahan nanti anak muda tertarik itu ya harus senang ya. Hanya ya anak-anak ini cuma yang dukung nanti dia. Ya. Tempat pelatihan ini tak jauh dari kantor Kelurahan Joglo. Lingkungan latihan ini nyaman dan membantu jika anak muda lebih fokus dan menikmati proses belajar. Ternyata di sini sama aja ya sama yang lainnya. Yang lain itu rata-rata orang tua bukan anak muda. Iya, kayaknya itu gara-gara dampak globalisasi, jadi anak muda lebih suka sama musik modern. Tapi walaupun gitu gamelan tetap harus dilestarikan sama anak muda biar terjaga gak sih? Iya sih, setuju banget. Jogja jauh lebih besar, 55.822 jiwa
dan Mojosongo 4 kali lebih besar. Tapi soal minat di Jepang ternyata juga dapat 41,7%, sangat menarik. Tertarik dalam budaya Jawa, sedangkan Mojosongo lebih tinggi, dengan 66,7%. Masalahnya, Joglo ternyata mendapatkan sebanyak 58,3%. Responden belum pernah mencoba latihan gamelan sama sekali. Sementara di Mojosongo 66,7% justru sudah pernah. Padahal Joglo itu juara satu lewat pembentukan segala masalah. Kenapa mayoritas anak Karena fasilitas yang di Joglo belum ada gamelan karena terkendala oleh biaya sama tempat penyimpanannya. Sedangkan di Mojosongo sejak 2014 sudah memiliki gamelan dan berada di lantai 2 Kelurahan Mojosongo, memiliki pelatih dan gamelan yang sangat memadai. Di sana setiap pelatihan memiliki pelatih yang diundang setiap hari Selasa dan Kamis. Nah, di Jepang, Mojosongo masih ada yang belum jawab, jarang melihat atau tidak ada di sekitar. Artinya, dukungan kelurahan yang sangat mendukung itu belum tersosialisasi dengan rata-rata ke 12.000 anak muda di sana. Jadi kesimpulannya di sini itu jelas. Di Joglo kita butuh solusi buat infrastruktur. Karena minat tinggi tapi alatnya. Namun di Mojosongo masalahnya di sosialisasi. Alat ada, tapi gerakan generasi aktifnya belum sebanding sama jumlah penduduknya. Nah, intinya itu Joglo itu butuh alat, tapi Mojosongo butuh promosi kegiatan. Dan ingat teman-teman, fasilitas itu memang penting dan bisa diusahakan. Tapi semangat menjaga budaya itu yang tak ternilai harganya. Jangan sampai alat udah tersedia lengkap, tapi kemauan kita justru yang hilang. Dan di sini, ya ini lihat.